Mewtwo mengingat kejadian di mana ia pertama kali diciptakan dan sangat marah sekali kepada manusia yang menjadikannya hanya sebagai kelinci percobaan. Mewtwo pun menghancurkan lab tempat ia diciptakan itu. Setelahnya ia bertemu dengan bos tim Rocket yang lagi-lagi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Mewtwo yang kecewa dengan semua yang mengkhianatinya, lalu menantang Satoshi dan kawan-kawan dalam pertarungan Pokemon Clone versus yang asli. Menyaksikan bagaimana Satoshi mengorbankan dirinya demi para Pokemon, Mewtwo akhirnya menyudahi dendamnya, menghapus ingatan mereka yang pernah terlibat dengannya, kemudian membawa pergi Pokemon Clone ke tempat yang jauh. Mewtwo yang hatinya telah lunak melakukan perjalanan ke Johto untuk mencari tempat yang tidak terjangkau oleh manusia, dan akhirnya menemukan tempat persembunyian yang sempurna, Monkuina, dikelilingi tebing curam yang di bawahnya ada sungai. Jadi mereka menetap di situ dan memulai hidup baru. Mewtwo sangat peduli dengan Pokemon Clone, tapi melarang mereka pergi ke dunia luar karena Pokemon-Pokemon itu bukan berasal dari sana. Bagaimanapun juga, Sakaki ingin menangkap Mewtwo sekali lagi. Ingatannya masih fresh karena tidak ada di pulau saat Mewtwo menghapus ingatan yang lainnya. Sampai kemudian bos tim Rocket melihat sebuah penampakan yang diduga adalah Mewtwo di sebuah pegunungan dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu ke sana. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan seperti biasanya, melewati area di sekitar Monkuina yang dikenal sebagai keajaiban alam terbesar yang ada di Johto. Satoshi ingin segera pergi ke sana, tapi kata Takeshi sebaiknya mereka beristirahat dulu sekalian makan siang. Kasumi melihat ada bus yang lewat di kaki gunung, dan mereka pun mengejarnya untuk meminta tumpangan. Tiba-tiba turun hujan. Mereka lari secepat mungkin agar bisa segera berteduh. Tim Rocket yang melihatnya ingin mengikuti meskipun masih belum tahu kemana tujuan mereka. Nyasu mengatakan cuaca di pegunungan kadang berubah-ubah dan tidak ada penjelasan kenapa bisa seperti itu. Tak butuh waktu yang lama, mereka pun diterbangkan angin yang kencang. Untungnya mereka masih hidup dengan bergantung di tebing. Satoshi dan kawan-kawan ketinggalan satu-satunya bus yang melewati daerah itu, dan karena cuaca yang buruk memaksa mereka untuk tinggal di pondok. Mewtwo menyelamatkan bus yang tersapu angin. Ketika teman-temannya mempertanyakan mengapa Mewtwo melakukannya, Mewtwo menjelaskan itu sebagai bentuk belas kasihannya terhadap manusia. Kembali ke pondok, Luna menjelaskan bahwa satu-satunya cara melewati lembah adalah dengan naik perahu sampan menyusuri sungai atau layanan bus bulanan. Kemudian Luna menyajikan air segar dari sungai kemurnian. Semuanya kagum dengan rasanya kecuali Satoshi. Teman-temannya bilang pasti ada yang salah di lidahnya. Tanpa banyaknya pilihan, mereka berangkat pada malam harinya. Di sepanjang jalan mereka menemui Pokemon serangga. Kasumi yang takut dengan Pokemon itu segera mendayung kembali ke tepi. Takeshi lalu menyarankan agar mereka mendaki gunung saja. Namun Luna mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan karena sangat berbahaya. Sesaat kemudian Kalen dan Domino tiba di pondok, hendak pergi ke gunung untuk meneliti khasiat dari air sungai kemurnian. Ya, menurut Luna, hal itu akan memancing banyak orang datang ke tempat ini dan merusaknya. Tiba-tiba tim Rocket muncul ingin menangkap Pikachu. Kojiro merebut Pikachu dengan cambuk penyerap listrik dan melarikan diri bersama teman-temannya dengan balon udara bertenaga roket. Akan tetapi angin yang kencang menyebabkan mereka kehilangan kendali dan tersapu ke arah Monkuina. Semuanya setuju untuk mengejar tim Rocket. Mereka pun mendaki gunung menghindari angin kencang dan bahkan batu besar yang jatuh. Satoshi dan kawan-kawan mengaitkan tali di balon udara yang terus berayun hingga sampai ke puncak. Domino melihat Mewtwo melalui teropongnya dan segera melaporkannya kepada bos tim Rocket. Domino memanjat tali melewati yang lain, dan setelah melihat unit tempur yang mendekat, Domino mengungkapkan dirinya bersekutu dengan tim Rocket, meletuskan balon dan meninggalkan semuanya untuk jatuh. Sementara ia mendarat di helikopter dan melaporkan status Mewtwo. Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket terpisah, dengan Pikachu yang bisa membebaskan dirinya sendiri dan menyerang tim Rocket setelahnya. Pikachu tuh menampakkan diri, marah karena mereka berani menyusup ke tempat tinggalnya.
Nyasu menjelaskan mereka berdua sudah pernah bertemu, tapi Pikachu sudah lupa. Saat Pikachu itu ingin menyerangnya, Mewtwo datang menghentikannya. Tim Rocket baru kali ini melihat ada Pokemon aneh seperti Mewtwo. Mereka melihat unit tempur semakin mendekat. Pikachu itu sangat khawatir akan keselamatan teman-temannya yang dulunya hidup damai di tempat ini. Ia lalu menuduh Pikachu yang membawa orang-orang jahat itu ke sini. Tapi Pikachu mengatakan bukan ia yang melakukannya. Tim Rocket jadi terharu dengan Pokemon yang memperjuangkan tempat tinggal mereka dan memutuskan untuk membantu Pokemon-Pokemon itu. Pikachu itu mengumpulkan klon lain untuk melawan balik unit tempur yang menyerang. Mewtwo masih berdiam diri dan mempertimbangkan apakah akan menghentikan pertarungan yang membahayakan ini atau membiarkan teman-temannya bertindak sesuka hati. Niat baik Tim Rocket ternyata tidak dihargai dan mereka malah dipenjarakan. Tapi Nyasu dibebaskan karena ia pintar ngomong. Pikachu itu lalu mengajak teman-temannya untuk melawan pasukan Tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan mendarat dengan selamat. Tapi untuk bisa mencapai Pikachu, mereka harus menyeberangi sungai dulu. Satoshi merintahkan Bulbasaur dan Chikorita untuk membuat perahu dari pohon yang roboh. Dengan itu mereka menyeberangi sungai untuk mencapai pulau di tengahnya. Mereka memasuki tempat perlindungan alami di pulau itu, di mana Kalen menemukan bahwa air di dalamnya dapat digunakan untuk pengobatan. Luna justru khawatir kehadiran manusia malah akan mencemari kemurnian air. Nyasu mengabarkan bahwa pasukan Tim Rocket sangat banyak sekali dan tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Begitu pasukan tersebut datang, mereka langsung melumpuhkan para Pokemon satu persatu. Mereka menjatuhkan Pokeball yang menangkap sebagian besar Pokemon. Ketika Pikachu itu akan ditangkap, Pikachu menangkisnya dan menyetrum Pikachu itu supaya sadar lalu melarikan diri. Nyasu juga menirunya dengan mencakar klonnya sendiri. Mereka berupaya melarikan diri dari Tim Rocket, namun terpojok dan sudah tidak bisa lari lagi. Tiba-tiba Mewtwo muncul untuk menyelamatkan teman-temannya. Mewtwo juga membebaskan Pokemon yang tertangkap dengan menghancurkan Pokeball. Sakaki keluar dari helikopternya untuk berbicara dengan Mewtwo. Akan tetapi Mewtwo menolak tawaran kerjasamanya karena tidak ingin dimanfaatkan lagi. Alhasil Sakaki menyebarkan dua mesin yang mengelilingi Mewtwo dan memberikan kejutan listrik yang kuat. Mewtwo mendorong mesin ke dinding batu dengan kekuatan psikisnya, lalu menantang Sakaki bertarung. Sakaki mengalihkan perhatiannya ke pulau yang ada Pokemon klon lainnya di sana. Domino terbang menggunakan jetpack bersama gerombolan Tim Rocket lainnya ke pulau tersebut. Sesampainya di sana, mereka menahan Satoshi dan kawan-kawan lalu melaporkan temuannya kepada sang bos. Domino mulai menangkap Pokemon klon, bertemu juga dengan Tim Rocket yang kesal karena pekerjaan mereka telah direbut olehnya. Kini giliran Sakaki yang menantang Mewtwo untuk menghentikannya. Mewtwo menyatakan akan melindungi semuanya dan membawa para Pokemon ke pulau lain bersamanya. Namun di pulau itu ternyata sudah ada Domino. Sakaki menyarankan Mewtwo sebaiknya menyerah saja. Mewtwo menjawab bahwa ia lebih suka meninggalkan dunia ini daripada melayaninya. Tapi Sakaki mengancam akan membuat Pokemon klon merasakan eksperimen yang menyeramkan. Mewtwo terpaksa menyerah. Sakaki mengaktifkan mesinnya dan menyuruh Mewtwo untuk memasuki medan energi. Dengan Mewtwo yang terperangkap dalam medan energi, Sakaki berencana untuk membangun lab di pulau ini, ingin membuat pasukan Pokemon yang kuat-kuat. Domino mengurung Satoshi dan kawan-kawan bersamaan dengan Pokemon-Pokemon yang berhasil ditangkapnya. Di luar, konstruksi sedang berlangsung di pangkalan Tim Rocket. Mewtwo menghentikan perjuangannya tepat saat Sakaki menyatakan akan menjadikannya sebagai alat untuk menguasai dunia. Sakaki lalu menghubungi Domino, memberitahukan gelombang otak Mewtwo melawan pengaruh mesin. Limbah industri dari pangkalan menarik kemarahan Pokemon serangga yang air sungainya sekarang tercemar. Ratusan Pokemon bergerak menuju pulau, menyebarkan sleep powder untuk melumpuhkan anggota Tim Rocket. Hal ini juga menyebabkan ledakan beruntun yang menghancurkan penjara dan membebaskan para tahanan. Mereka segera menuju mata air untuk memeriksa kemurniannya. Domino berupaya kabur dari Pokemon yang marah. Setelah dipaksa mengepel lantai tadi, Musashi dan Kojiro menikmati Domino yang terpeleset dan jatuh dengan kepala masuk ke dalam ember. Luna dan Kalen ditinggal di mata air, sedangkan Satoshi dan kawan-kawan pergi untuk menyelamatkan Mewtwo.
Mereka mencoba menghancurkan mesin yang menahan Mewtwo, tapi itu malah menyebabkan medan energinya semakin kuat. Mewtwo yang ada di dalamnya semakin tersiksa. Satoshi merintahkan Pikachu menggunakan Thunderbolt dan berhasil meledakkan mesin. Medan energi itu pun pecah dan Mewtwo ambruk ke tanah. Mesin lain tampaknya tidak berfungsi dan hancur sendiri. Mewtwo menyuruh mereka untuk kabur selagi sempat, tapi semuanya sepakat untuk membawa Mewtwo juga. Sebelum mereka sempat melakukannya, Sakaki muncul dan mengklaim bahwa Mewtwo adalah miliknya. Kasumi dan Takeshi mengeluarkan para Pokemon untuk bertarung, mengatakan mereka yang akan menahan tim Rocket selagi Satoshi yang mengantarkan Mewtwo ke mata air untuk disembuhkan. Tidak ingin terlibat pertarungan melawan bosnya sendiri, Nyasu melarikan diri dari tempat kejadian bersama Musashi dan Kojiro. Ketika Satoshi membawa Mewtwo ke tempat yang aman, Mewtwo bertanya mengapa Satoshi membantunya. Satoshi menjawab Mewtwo menyelamatkan Pikachu adalah salah satu alasannya. Satoshi juga mengatakan tidak perlu alasan untuk membantu seseorang yang dalam kesulitan. Mewtwo menanggapi Satoshi benar-benar orang yang aneh. Singkat cerita, mereka tiba di mata air, terlepas dari Kallen yang ingin mencegahnya karena takut Mewtwo hanya akan mencemari mata air. Satoshi tetap melemparkan Mewtwo karena ia sangat membutuhkannya. Mewtwo jatuh di kedalaman yang sangat, seiring dengan pulihnya tenaganya, menyadari bahwa ia pantas hidup di dunia ini. Tak berselang lama, tim Rocket muncul lagi. Namun Mewtwo yang sudah dalam keadaan full power kini bangkit untuk melindungi tanah yang disebutnya rumah. Mewtwo memancarkan cahaya berwarna biru yang memenuhi pulau dan menembus langit-langit. Malam telah tiba dan tim Rocket terbangun dari ketidaksadaran di kawah yang kering. Di bawah tanah, Mewtwo menjelaskan bahwa ia telah memindahkan mata air ke tempat yang lebih aman. Ketika Mewtwo memutuskan untuk menghapus ingatan semua orang yang terlibat, Nyasu dan Pokemon lainnya keberatan dengan alasan bahwa masa lalu merupakan bagian dari identitas makhluk hidup dan mereka berhak atasnya. Kasumi dan Takeshi menambahkan bahwa melupakan masa lalu tidak ada gunanya dan semuanya berhak tahu dari mana asal mereka. Mewtwo berubah pikiran, menyatakan harus melihat ke masa lalu kalau ingin menatap masa depan. Sekelompok Butterfree menyebarkan bubuk yang sudah diguna-guna oleh Mewtwo untuk menghapus ingatan tim Rocket serta Luna dan Kallen. Walaupun niat mereka hanya ingin meneliti, tapi dikhawatirkan akan membahayakan para Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan lalu meninggalkan Moonquina dengan menaiki balon yang sama seperti tim Rocket. Mewtwo dengan tulus berterima kasih atas bantuan mereka dan pergi dengan semua Pokemon hasil cloning untuk tinggal di tempat lain sebagai Pokemon di alam liar. Beberapa bulan kemudian, Satoshi dan kawan-kawan mendengar suara Mewtwo, tapi tidak yakin apakah itu nyata atau hanya kenangan. Sebenarnya ada desas-desus tentang Pokemon yang melintasi kota di malam hari.